Dan saya pikir dari tiga tokoh ini dia membangun sebuah manuskrip besar, dia membuat satu prototipe bagaimana kemudian tentang studi agraria ini yang sudah lama vakum, bahkan mungkin kata tentang agraria ini ketika bicara di tahun 1965 ya, itu sangat disematkan dengan konotasi yang ini pemberontak gitu kan. Dari tiga tokoh pemikiran tadi, walaupun saya juga secara pribadi juga punya catatan ya di sana untuk tiga pemikir ini, tapi dia sangat tajam untuk melihat bagaimana perkembangan situasi agraria untuk Indonesia dewasa ini. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama program rutin Komunitas Teman Baca, namanya Teman Ulas. Seperti biasanya, Teman Ulas ini akan berisi konten-konten di seputar dunia buku. Nah, untuk kali ini nih, kita kedatangan tamu atau istilahnya pengulas yang cukup spesial, yaitu teman dari Front Mahasiswa Nasional, FMN namanya, sebuah organisasi mahasiswa yang cukup terkenal lah di Indonesia. Nah, Bung ini namanya Bung Tirta, kami menyebutnya, nanti akan membahas satu buku yang judulnya mungkin nanti akan diperkenalkan langsung oleh Bung Tirta. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya langsung saja meminta kepada Bung Tirta untuk memperkenalkan diri lah buat teman-teman. Halo kawan-kawan dari komunitas Teman Baca. Seperti yang disampaikan tadi, saya Tirta dari Front Mahasiswa Nasional Cabang Mataram. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Mataram dan Fakultas Hukum, dan kesibukan terakhir sedang menyusun skripsi. Kemudian ada pun buku ya yang saya bawa hari ini atau yang saya ulas itu tentang pemikiran agraria Bulak Sumur. Itu telaah pemikiran awal Sartono Kartidyorjo, Masri Singarimbuan sama Mupiarto. Adapun penulisnya ya dari Lutfi, kemudian Amin Tohari dengan Tarli Nugroho. Ini buku ini terbit tahun 2010, diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Pendidikan Agraria Nasional, STPN ya. Ya oke, kita basa-basi dulu nih, Bung Tirta. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya? Iya. Ini bukan basa-basi tanpa ini ya, sehat memang ya. Sehat. Oke, kesibukannya akhir-akhir ini gimana nih? Ya, kesibukan. Skripsi itu ya? Iya, cuman sibuk skripsi sama lagi nyelesain beberapa tulisan khusus buat organisasi sih. Oke, FMN itu ya, Front Mahasiswa Nasional. Nah, baik teman-teman, mungkin kita bisa langsung saja ke ulasan soal buku yang tadi sudah disebutkan. Judulnya adalah Pemikiran Agraria Bulak Sumur gitu ya. Telaah awal atas pemikiran Sartono Kartodyorjo, kemudian Masri Singarimbuan, dan satunya Mubiarto. Berarti ada 3 ya? Ada 3. Nah, boleh diceritain dong, ini buku ini bercerita tentang apa, Bung Tirta? Secara umum. Iya, kalau secara umum sebenarnya pertemuan saya dengan buku ini itu berawal dari kegelisahan saya melihat situasi agraria, dan saking lemahnya pemahaman saya tentang agraria, akhirnya waktu itu sempat direkomendasiin untuk baca ini sama salah satu kawan dari Agra. Kemudian saya coba pelajari ya di situ. Adapun sebenarnya kalau isinya ini semua sebenarnya guru besar di UGM ya, Universitas Gadjah Mada. Ketiga-tiganya yang kemudian dia bertemu di salah satu lembaga studi ya. Situ, lembaga studi tentang kemiskinan dan pedesaan. Mereka bertiga ketemu di sana. Di situ. Adapun sebenarnya yang bikin yang menarik ya di sini. Yang pertama ada Sartono. Mungkin banyak orang yang sudah mengenal ya, karena dia juga punya karya monumental. Ya kalau orang Inggris sebut magnum opusnya lah tentang pemberontakan petani Banten. Petani Banten yang 1888 itu ya. Di situ. Kemudian juga dia adalah seorang sejarawan yang terkemuka ya, khususnya di Indonesia, melahirkan suatu konsep tentang Indonesian sentris. Indonesia sentris ya. Di situ, itu khusus untuk yang Sartono, di mana kemudian nanti akan banyak berbicara tentang bagaimana sebenarnya sejarah agraria di Indonesia.
Kemudian selanjutnya itu tentang Masri Singarimbuan. Sebenarnya kalau dari profil awalnya dia ini cuma seorang demografi ya. Seorang demografi, kemudian melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Selanjutnya dia kemudian tertarik dengan salah satu studi tentang antropolog ya, di situ. Dan yang sebenarnya saya cukup terkesan ya dengan Masri ini karena salah satu disertasinya itu pernah dibawa kuliah oleh salah seorang antropolog terkemuka asal Prancis, itu Claude Lévy, yang waktu itu di dalam disertasinya itu membahas tentang etnografi rumah karung di situ, dan dia mendapatkan pujian yang cukup luas ya bagaimana kemudian dia melakukan penelitian itu ya. Jadi Masri ini dia disiplinnya tentang demografi dan Antropologi. Ya. Selanjutnya di soal Mubiarto ini sendiri, dia ini adalah seorang ekonom di situ. Kemudian yang menjadi menarik itu saat dia sedang pidato pengukuhan guru besarnya di situ. Dan yang menjadi titik tekannya itu mengenai bagaimana kemudian ilmu ekonomi itu tidak seharusnya hanya sekedar dipandang dalam kompleksitas angka ya. Tapi juga bagaimana kemudian ilmu ekonomi itu sebagai ilmu sosial yang kemudian mempelajari realitas dalam masyarakat itu sendiri. Di situ ya mungkin kenapa kemudian saya sangat tertarik mengulas tentang buku ini. Iya. Oke, Bung Tirta, sebelum lanjut saya lupa sebetulnya tadi saya perkenalkan di opening kita tadi bahwa walaupun ini ulas buku, sebetulnya temanya adalah soal agraria gitu ya. Karena kami sendiri di teman baca juga mengikuti berita-berita terbaru, bukan cuma berita sih, secara isu juga masalah agraria ini masalah yang bisa dibilang masalah yang cukup mendasar dan sampai saat ini masih menjadi isu besar untuk konteks keindonesiaan kita gitu, yang tidak selesai gitu, tidak pernah selesai. Ini sama seperti isu Israel Palestina kali ya gitu. Makanya kami kemudian meminta teman-teman dari Front Mahasiswa Nasional untuk berkolaborasi, meminta mereka untuk mengulas soal buku yang ada kaitannya dengan agraria. Jadi gitu ya teman-teman ya, latarnya buku ini soal agraria, sehingga kami saat ini adalah mengulas soal agraria dari 3 buku itu. Oke, kita lanjut saja. Siap. Bung Tirta, Bung tadi sudah jelaskan secara umum latar secara akademis gitu ya, secara minat intelektual dari ketiga pemikir ini. Ada sejarawan Sartono Kertodjojo, kemudian ada ahli demografi dan antropologi, kemudian yang ketiga ekonomi. Jadi ini apa namanya, yang menarik ya? Perpaduan yang menarik gitu. Nah, Bung bisa cerita nggak lebih rinci lagi? Ini kan buku ini mengkaji soal pemikiran agraria nih. Sementara kan tadi Bung bilang bahwa yang satu sejarawan, yang satu demografi, dan juga seorang ekonom gitu. Nah, gimana nih kaitannya dengan pemikiran agraria? Bisa dijelaskan secara detail, Sartono seperti apa, Singarimbuan seperti apa, dan Mubiarto seperti apa? Silakan, Bung. Tanpa mengurangi ini ya, mungkin saya bukan salah satu pembicara yang terbaik ya berbicara tentang buku ini, tapi saya akan menyampaikan itu sejauh dari yang saya pahami dan juga saya studi ya tentang buku ini. Yang pertama yang ingin saya tekankan ketika kita berbicara tentang agraria, itu bukan hanya sekedar tentang tanah ya, tapi itu juga tentang laut, bagaimana juga tentang isi di dalam tanah, yaitu mineralnya, itu juga tentang udara. Itu jadi salah satu titik tekan, tapi memang di buku ini memang dia berfokus pada bagaimana menceritakan tentang hikayat masyarakat Indonesia itu dari konteks keagrariaan yang dibagi menjadi 3 tadi ya. Ada dari sejarahnya, kemudian ada dari sisi antropolog dan demografinya, sampai dengan yang ekonom ya. Pertama, di awal tadi juga saya sudah menyinggung bahwa salah satu karya monumental dari Sartono Kertodjojo ini adalah Pemberontakan Petani Banten 1888. Mungkin sebenarnya dari buku ini sebenarnya banyak mengulas tentang bagaimana disertasinya dia ya sebenarnya tentang itu. Tapi yang pertama, pemikir dari Sartono ini dia adalah orang yang kemudian membawa satu ilmu tentang bagaimana kemudian bahwa Indonesia itu punya sejarahnya sendiri ya. Kemudian melahirkan tentang
Indonesian sentris ya, kemudian yang terlepas dari Eropan sentris, kemudian juga terlepas dari Netherlands, bahkan itu Belanda gitu. Salah satu metode yang kemudian dia gunakan itu bagaimana kemudian semua arsip-arsip Belanda itu, deinterogasi arsip Belanda itu, kemudian dia melakukan dekonstruksi terhadap sejarah itu sendiri di situ. Nah, tapi karena memang Sartono ini kalau secara pemikiran ya saya lihat dia ini banyak mengadopsi bagaimana cara pandangnya Weberian ya di satu sisi. Max Weber maksudnya ya. Max Weber ya. Max Weber, kemudian tentang bagaimana perpaduannya tentang mazhab Annales, kemudian juga sebenarnya kalau di situ juga ada Antonio Gramsci ya, salah satu ini Marxis dari Italia ya, di situ. Cuman memang kalau secara strukturnya memang tidak mengikuti analisis sejarah secara Marxis ya. Tapi memang dia menciptakan metode baru sehingga itu yang kemudian menyebut dia sebagai dia memang adalah pembawa mazhab baru bagi Indonesia, khususnya di pemikiran tentang agraria. Mazhab namanya yang saya juga baca sedikit itu yang dimaksud dengan mazhab Sartono itu ya. Iya. Oke. Kemudian selanjutnya waktu itu yang kemudian yang lebih menarik lagi ya dari Sartono ini, yang pertama dia juga menemukan beberapa isu ya di situ. Cuman memang Sartono ini melihat situasi agraria di situ itu memang dalam situasi yang sangat kompleks di situ. Salah satunya misalnya dalam pemberontakan petani Banten ya, dia bercerita itu bagaimana kemudian soal bahwa konflik agraria kemudian sampai dengan level perlawanannya ya waktu itu melawan Belanda itu ternyata memang tidak hanya sekedar dipengaruhi oleh kemiskinan semata di situ. Dalam buku itu tidak hanya dipengaruhi oleh kemiskinan semata, tapi juga dipengaruhi oleh bagaimana kemudian mengenai sosial grafisnya ya, sosial geografisnya waktu itu tentang pertama kali meletusnya Gunung Krakatau bukan Gunung Krakatau yang kemudian itu memberikan suatu dampak di situ, memberikan dampak yang luas terhadap petani khususnya di situ. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan cara pandangnya Sartono ini melihat situasi gerakan beda banget ya sama Marxis yang dia memang punya klasifikasi secara kelas. Tapi tadi karena dia mengambil mazhabnya Max Weber, artinya Sartono ini dia mengidentifikasi kelas yang kemudian itu menjadi pemimpin di situ itu, yang biasanya dia istilahkan dengan Ratu Adil ya di situ. Itu adalah elit dan para ulama ya, elit tradisional, elit ulama, dan waktu itu memang ada pengaruh tarekat Islam yang cukup kuat ya di situ. Jadi dia melihat soal gerakan sosial itu digerakkan oleh agen gitu ya. Agen-agen sosial, ada pemimpin, sama ada macam pemimpinnya ya. Hingga dia tidak terlalu berfokus pada nasib petani ini seperti apa pada kalangan yang biasa di situ. Iya. Dia tidak melihat pada konteks itu ya kalau yang Sartono di situ. Sama yang tadi ya berkaitan dengan mazhab Annales tadi, memang secara umum memang mazhab Annales ini dia juga cukup kuat ya bagaimana kemudian melakukan metodologi penelitian secara sejarah di situ, yang bagaimana dia membagi dalam jangka panjangnya ya, dia melihat soal sosial ekonomi, jangka pendek dia melihat soal bagaimana politiknya, kemudian di soal jangka sampai dengan jangka yang menengah ya di situ, itu melihat bagaimana situasi geografisnya di situ. Jadi dari situ ya kalau saya lihat mengenai Sartono ini sendiri. Oke, berarti ada tiga karakter pemikirannya Sartono ya terkait dengan soal agraria ini gitu ya. Nah, kalau untuk yang kedua, Bung, gimana? Kalau untuk yang kedua, Masri ya? Ya, Masri Singarimbuan. Ya, di situ. Tadi sempat juga saya singgung di awal, saya juga terkesan di situ karena disertasinya dipakai sama seorang antropolog terkemuka Prancis ya, dan dia memang antropolog. Claude Lévi-Strauss ini kan salah satu orang yang kemudian mengkaji bagaimana lahirnya sejarah ya di situ, sejarah bahasa di situ. Ya. Itu yang bikin saya jadi ini emang orang ini emang keren gitu di situ. Kemudian secara pemikirannya dia melihat dalam konteks agraria ya, antropolog dan juga demografi di situ. Nah, dia melihat bagaimana kemudian konteks agraria ini tidak bisa terlepas sebenarnya dari persoalan populasi. Tidak bisa terlepas sepenuhnya dari persoalan demografi. Dia lepas dari situ karena manusia kan selalu
kembang biak kan. Di situ selalu berkembang biak, selalu tumbuh gitu dan banyak. Nah, di sanalah dia kemudian melihat bagaimana kemudian konteks agrarianya di situ gitu. Bagaimana sih soal hubungannya kemudian dari populasi ini terhadap relasinya dengan tanah atau pengelolaan atas tanah itu sendiri ya di situ. Itu ya kaitannya dengan Mas Ri Singgarimbuan ya. Iya. Kemudian saya mungkin langsung aja ya di yang ketiga tentang Mugiarto adalah seorang ekonom. Dalam pemikirannya dia sebenarnya Mugiarto ini pertama yang tadi mengenai ilmu ekonomi jangan dipisahkan sama ilmu sosial, sama dia juga memang memiliki mazhab yang itu mirip dengan mazhabnya fisiokratis. Ya, fisiokratis. Iya, fisiokratis di kalangan Prancis ya waktu itu, yang membela bagaimana kemudian kan waktu itu sempat Prancis pada zamannya Louis itu merombak pondasi ekonominya menjadi industri yang berat di situ karena melihat keirian mulai dari Belanda yang berhasil dengan perdagangan rempah-rempahnya, mulai kemudian tentang Inggris ya yang melahirkan soal revolusi industri dimulai dari sana. Sementara nasib petani itu seperti apa di situ. Nah, jadi dia melihat pondasi itu seperti itu. Dan saya pikir dari tiga tokoh ini dia membangun sebuah manuskrip besar. Dia membuat satu prototipe bagaimana kemudian tentang studi agraria ini yang sudah lama vakum, bahkan mungkin kata tentang agraria ini ketika bicara di tahun 1965 ya itu sangat disematkan dengan konotasi yang ini pemberontak gitu. Oke. Ya itu Bung sudah bicara menyinggung sedikit soal kasus 65 kaitannya dengan isu reforma agraria. Nah mungkin Bung bisa berikan kita informasi yang sedikit detail soal bagaimana sih kondisi keagrarian kita di Indonesia ini secara nasional gitu. Sejarahnya seperti apa? Ini untuk memberikan latar dulu. Bung tadi, jadi kita jeda sebentar informasi soal tiga pemikir yang kita sedang bahas ini. Bung kasih dulu latar soal bagaimana sih sejarah perkembangan reforma agraria kita sampai 65 atau sampai sekarang gitu. Mungkin pertama-tama saya berangkat dari tahun 1870 ya di situ. Bung sambil ngopi ya boleh ya? Siap. Saya agak ini. Saya berangkat dari tahun 1870. Itu ketika sebenarnya itu tentang penerapan politik terbuka Belanda ya pada waktu itu. Yang memang pada tahun itu juga lahir Undang-Undang Agraris Wet di situ yang menghidupkan asas domain verclaring, di mana kemudian kalau tanah itu tidak bisa dibuktikan bahwa itu adalah pemilik orang Nusantara, saya nggak bilang pribumi, orang-orang Nusantara pada waktu itu, maka itu akan menjadi haknya Belanda di situ. Pada tahun 1870 Belanda sendiri itu membuka keran investasi yang besar-besaran ya terhadap bagaimana kemudian menarik seluruh industri, khususnya tentang konsep baru tentang perkebunan yang kemudian itu dilahirkan di Indonesia dari situ. Itu bukan yang tanah partikelir itu ya, Bung ya? Itu juga bagian dari tanah partikelir ya, yang kemudian disewakan. Dari tahun 1870 sampai dengan kemudian itu juga sebenarnya kaitannya sama politik etis juga ya yang di situ. Kemudian selanjutnya di tahun 1965 ya, itu mungkin saya sedikit simpelin aja, 1965 sampai dengan 1967 ya. 1967 itu berarti rezim Orde Lama tumbang, kemudian transisi ke masa Orde Baru gitu ya. Saya sedikit lupa ya. Di zamannya Soekarno sebenarnya isu tentang agraria itu cukup menguat. Akan tetapi bahasa tentang land reform itu tidak berlaku bagi kalangan militer pada waktu itu. Itu di zamannya Soekarno di situ. Akhirnya Soekarno selesai digantikan oleh Soeharto. Di situ kembali investasi yang begitu besar itu benar-benar sangat berpengaruh ya di Indonesia sendiri. Mulai dari masuknya Freeport, kemudian Chevron, kemudian kerjasama kembali dengan lembaga moneter internasional ya di situ pada tahun itu. Sampai dengan di tahun 1997 sampai dengan 2003 itu ada salah satu kebijakan yang cukup kuat, itu tentang intervensi dari IMF langsung sebenarnya, bagaimana kemudian dia melakukan SAP, Structural Adjustment
project Program. yang berisi itu bagaimana kemudian melakukan industrialisasi pada pertanian. Akan tetapi pada SAP pada penerapan programnya itu ternyata itu hanya diberikan kepada kalangan-kalangan yang itu benar-benar bisa disebut sebagai tuan tanah, yang itu memang tuan tanah besar ya. Berarti SAP ini juga sebetulnya menyentuh ke persoalan agraria, tapi yang diuntungkan adalah para korporasi para besar. korporasi besar itu. Di situ sampai SAP itu yang IMF yang apa namanya kaitannya dengan Orde Baru gitu ya, Mas Orde Baru. Orde Baru. Oke. Di situ sampai kemudian sampai dengan yang sekarang ya, kondisi tentang agraria sebenarnya Disa sendiri merasa bahwa memang benar-benar sangat memprihatinkan ya, apalagi pasca reformasi pasca reformasi lah ya misalnya. Pasca reformasi kondisi agraria sebenarnya tidak banyak berubah, sebenarnya masih dilanjutkan di situ. Apalagi reduksi dari model pembangunan Orba itu masih terasa ya sampai dengan sekarang, pembangunan isme yang kemudian hanya berorientasi pada pembangunan, tapi bagaimana dengan indeks pembangunan manusianya sendiri itu nggak dilihat ya di situ sampai dengan sekarang ya. Terlebih kalau secara data statistiknya ya itu kan 60% penduduk Indonesia memang petani. Di situ. Jadi banyak sekali masyarakat yang dia bertahan hidup dari sana. Dari pertanian itu sendiri. Kondisinya sampai sekarang gitu ya. Sampai sekarang. Berarti memang tidak ada perkembangan yang signifikan ya dari masa katakanlah misalnya setelah 65 sama Soeharto sampai sekarang itu tidak ada perubahan signifikan yang menggembirakan maksud saya dalam isu agraria ini. Soal konflik agraria gimana, Bung? Kita semakin meningkat atau menurun nih dari misalnya 1 dekade terakhir misalnya? Kalau dari 1 dekade terakhir, menurut laporan dari Konsorsium Pembaruan Agraria, termasuk juga Kontras, itu melaporkan sampai dengan 2.000 kasus konflik agraria disertai dengan pelanggaran HAM. Sampai dengan kasus yang cukup menguat ya, yang kemarin itu tentang yang di Parigi Mutong di situ. Bagaimana kemudian menolak tambang, melakukan demonstrasi secara damai, tapi berujung meninggal ya di situ karena tembak. Kemudian yang paling terkenal akhir-akhir ini yang banyak dibicarakan orang yang Wadas itu ya. Yang karena yang Wadas itu karena ada unsur ininya ya, kaitannya dengan Pak Gubernur itu. Iya, Pak Gubernur tentang Wadas. Oke, Bung, ini hal yang menarik ya. Jadi kita sudah punya 2 poin nih. Poin tadi Bung sudah ceritakan soal pemikiran 3 ilmuwan sosial kita yang tadi, terus sudah memberikan latar sejarah historis gitu kan di Indonesia gitu dari sejak kolonial abad 19 sampai saat ini gitu. Nah, untuk menutup bagian ininya dulu, sesi untuk soal pemikiran dan sejarah itu, gimana Bung, bisa nggak maksudnya mencoba mengaitkan di mana sih kira-kira posisi peran gitu yang diberikan oleh 3 pemikiran ini terkait dengan kondisi agraria kita. Posisinya di mana sih kayak pemikirannya mereka memberikan apa gitu ke gerakan sosial agraria misalnya. Yang pertama, poin saya yang pertama tentang buku ini dan relevansinya terhadap situasi yang sekarang itu adalah sumbangsi besar terhadap ilmu pengetahuan. Itu yang pertama, karena sangat jarang sekali buku-buku yang menerbitkan tentang agraria di situ. Yang pertama, kemudian yang kedua, dari 3 tokoh pemikiran tadi, walaupun saya juga secara pribadi juga punya catatan ya di sana untuk 3 pemikir ini, tapi dia sangat tajam untuk melihat bagaimana perkembangan situasi agraria untuk Indonesia dewasa ini. Oke, jadi lepas dari soal kekurangan-kekurangan yang ada gitu ya, tapi setidaknya ada peran mereka dalam membongkar unsur-unsur tertentu gitu dalam studi agraria. Gitu. Dia emang buku ini memang dalam relevansinya sama situasi realitas sosial yang sedang kita hadapi sekarang ini memang benar-benar memberikan pandangan baru ya, pandangan baru, kemudian sekaligus juga menekankan sebenarnya mengenai utamanya tentang ilmu pengetahuan ya, yang ketika ilmu pengetahuan itu sendiri tidak mengabdi kepada
atas situasi itu justru bahkan menjadi salah satu teori usang ya, dan itu benar-benar nggak bisa dipakai. Tapi buku ini memberikan pencerahan ya sedikit, sehingga itu juga menarik ya untuk kemudian dipakai sebagai pisau analisa. Sebagai pisau analisa gitu ya. Nah, itu kata kunci yang menarik, Bung Tirta. Mungkin saya langsung masuk saja ke bagian set. Pengen dari awal kita akan ngobrol nih. Pengen buku ini juga menjadi pemantik kita atau semacam pisau analisa kita untuk melihat persoalan-persoalan agraria di tempat kita sendiri nih di Nusa Tenggara Barat atau NTB ini. Nah, apa yang Bung bisa ceritakan, Bung Tirta ceritakan dengan menggunakan pemikiran tiga tokoh ini? Apa yang Bung ceritakan gitu, yang bisa Bung ceritakan menggunakan pemikiran tiga tokoh ini terhadap kondisi agraria di NTB ini, Bung? Mungkin sebelum membahas yang tiga tokoh kemudian bagaimana relevansinya dengan situasi yang sekarang, mungkin saya sedikit cerita ya. Pada tahun 2014 SBY kemudian menerapkan suatu program besar ya di Indonesia, Master Plan Percepatan Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi atau MP3EI, yang kemudian membagi Indonesia menjadi 6 koridor. Nah, khususnya di Bali Nusra, dia didudukkan sebagai koridor pariwisata, sehingga memang terang dalam manuskripnya SBY ini, Bali Nusa ini sebenarnya akan didudukkan seperti apa dalam rancangan pembangunan ke depannya. Nah, itu yang kemudian dilanjutkan oleh Pak Jokowi dalam nawacitanya tentang industri pariwisata di situ. Nah, berkenaan dengan itu, salah satu program besarnya tentang proyek strategis nasional, yang sebenarnya dalam proyek strategis nasional itu ada 218 proyek strategis nasional. 218 ya? Dengan anggaran yang jumbo ya, itu sekitar 6.555 triliun anggarannya. Kemudian termasuk IKN ya, yang sedang ribut sekarang juga. Masuk dengan bagaimana khususnya di Nusa Tenggara Barat, melalui dilanjutkan oleh Pak Jokowi itu, dia memberikan bahwa Nusa Tenggara Barat ini akan didudukkan menjadi 2 kawasan secara khusus. Yang pertama kawasan ekonomi khusus ya, yang kemudian tercermin dalam Kute Mandalika, dan yang kedua itu tentang kawasan industri di situ. Itu untuk yang di Nusa Tenggara Barat.